Mereka gencar melakukan kegiatan yang kerap disebut sebagai dakwah Aceh Merdeka. Dari corong-corong menasah dan selebaran ke media, Biro menggalang dukungan rakyat Aceh dan masyarakat internasional. Terungkapnya sejumlah fakta kejahatan kemanusiaan selama operasi militer membuat GAM makin cepat memperoleh tempat di hati rakyat. Tahun 2000, nyaris semua orang Aceh ingin merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat SAS Inisiatif, berjumpa lagi dengan saya, Dedi. Hari ini saya akan sedikit membaca kilas tulisan yang diterbitkan di tirto.id dengan penulisnya lah Bang Riza Andria yang terbit di tanggal 3 Juni 2021 yang berjudul Hasan Tiro setelah 5 kematian. Hasan Tiro pernah berucap bahwa senjata itu perkara kecil bagi suatu gerakan kemerdekaan. Jika kemerdekaan tidak jua dimiliki Aceh, maka bukan karena senjata, tapi sebab orang Aceh tidak paham sejarah mereka. Hasan Tiro tahun 1986. Sebelum Soeharto jatuh, Tengku Hasan Muhammad Tiro adalah orang atau nama tanpa wajah bagi kebanyakan anak muda di Aceh. Dia hidup dalam bayangan dan gumam orang dewasa ketika berbisik tentang mereka yang diburu pemerintah karena terlibat Aceh Merdeka. Di Banda Aceh akhir tahun 90-an yang relatif tak terkena dampak operasi militer, saya tidak menemukan seorang pun yang menyimpan gambar atau pernah bertemu Hasan Tiro. Sensor ketat Orde Baru juga tidak memberi celah bagi kami untuk memahami skala kejahatan kemanusiaan yang dilancarkan militer Indonesia untuk menupas pengikut Tiro selama 1 dekade, dari tahun 1988 sampai 1999. Dari tahun 1988 sampai tahun 1998. Reformasi 1998 dan kekacauan di pusat kekuasaan pertama kali membongkar blokade tersebut. Biro Penerangan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM, sayap propaganda dari organisasi perjuangan yang dibidani Hasan Tiro, jeli memanfaatkan kelemahannya represi militer di Indonesia. Militer Indonesia di Aceh. Mereka gencar melakukan kegiatan yang kerap disebut sebagai dakwah Aceh Merdeka. Dari corong-corong menasah dan selebaran ke media, Biro menggalang dukungan rakyat Aceh dan masyarakat internasional. Terungkapnya sejumlah fakta kejahatan kemanusiaan selama operasi militer membuat GAM makin cepat memperoleh tempat di hati rakyat. Tahun 2000, nyaris semua orang Aceh ingin merdeka. Jakarta berupaya dengan berbagai cara untuk meredam GAM, tawaran otonomi khusus, syariat Islam, hingga meyakinkan rakyat bahwa GAM tak lebih dari kumpulan penjahat. Juga dengan rumor Hasan Tiro sudah wafat. Di kemudian hari, saya membaca sejak tahun 1979, sedikitnya 4 kali pemerintah Indonesia menyatakan kematiannya. Namun, nama Hasan Tiro punya tuah unik. Setiap kali diumumkan mati, ia berbalik hidup dalam kepala orang Aceh. Layaknya seorang imam yang hilang, mereka percaya jika dia akan pulang. Biro Penerangan mungkin sayap perjuangan GAM paling mengesankan dalam kehidupan imajinasi tentang wali. Begitu orang gerakan menyebut Hasan Tiro. Kepulangan Hasan Tiro dan kemerdekaan dalam matra GAM bertautan. Jedanya sangat dekat, hanya
panjang nyala sebatang rokok. Biru terdengar juga berhasil menggerakkan orang membersihkan pantai dan membabat padang semak di beberapa tempat. Rakyat harus bersiap jika sewaktu-waktu wali mendarat tanpa dengan kapal selam atau pesawat. Meski tak pernah terbuka mendukung GAM, Gerakan Mahasiswa Aceh setelah reformasi mulai mengutip Hasantiro sebagai rujukan. Keberhasilan aktivis mahasiswa mengumpulkan jutaan orang menuntut referendum di halaman Masjid Raya Baitur Rahman pada November 1999. Selain memunculkan harapan, juga rasa was-was. Jika referendum terlaksana dan Aceh merdeka, bagaimana selanjutnya? Tidak ada yang punya konsep kemerdekaan Aceh selain Hasantiro. Tetapi orangnya belum pulang. Referendum tidak jadi. Namun, orang terus menunggu wali kembali. Saya ingat, menjelang darurat militer diterapkan di Aceh tahun 2003, beberapa teman aktivis memperoleh kopian catatan harian yang ditulis Hasantiro dalam bahasa Inggris. Namun, saat itu, kebanyakan kami tidak mengerti bahasa Inggris atau bahasa asing. Jadi hanya mengeja dan menyimpan salinan diari ini seperti kitab yang tidak diketahui artinya. Beberapa tahun kemudian baru ada satu bundar terjemahan dalam bahasa Indonesia. Setahu saya belum pernah diterbitkan. Teknologi informasi juga memukul mundur upaya pemerintah Republik Indonesia mematikan Hasantiro. Seiring meningkatnya dukungan luar terhadap perjuangan Hasantiro atau perjuangan Aceh, foto-foto dan rekaman suara Hasantiro menembus brigade militer dan dengan cepat berpindah tangan. Suaranya tidak menggelegar. Ia berbicara cepat dengan kalimat teratur dan tajam. Dari gambar-gambar yang beredar, Hasantiro berperawakan kecil. Ia selalu berpakaian necis dengan rambut klimis, jas dan kacamata yang lazim dipakai orang-orang terpelajar di Amerika dan di Eropa. Bersama teman, saya kerap menetap foto lekat-lekat. Kami menebak-nebak kenapa ia mau memberontak. Hasantiro bukan tipikal singa pedium seperti kebanyakan imajinasi pergerakan revolusi yang simbol yang disablon di kaos-kaos demonstran waktu itu. Juga bukan seorang dengan karisma pemuka seperti Tengku Daud Bere atau Abu Bere, pemimpin pemberontakan Aceh sebelumnya.